Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan kita saudara tanggal 15 bulan 5 2025. Disciplers menyapa teman-teman semua pagi ini. Sebelum kita lakukan aktivitas kita percaya Tuhan akan memberikan pengertian buat setiap kita, memberikan rema-rema yang baru sebelum kita lakukan aktivitas kita untuk menguatkan kita sepanjang hari ini. Firman-Nya menjadi landasan dalam kehidupan kita saudara pagi ini. Dan biarlah hari ini kita buka hati kita lebar-lebar buat Roh Kudus berkata-kata. Kita percaya Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Ada satu rema yang akan menyertai kita, melandasi buat aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, kita berdoa, kita minta Roh Kudus berkata-kata. Bapa, kami bersyukur satu hari kita memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan firman-Mu, Tuhan menerangi setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami percaya waktu kami terus melandasi kehidupan kami, dengan kami terus bertanya, dengan kami terus merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami, maka kami percaya kami akan mendapatkan buah-buah dari setiap pekerjaan, dari setiap bisnis. Mungkin berkat-berkat yang baru Tuhan akan nyatakan. Roh Kudus, ambil alih waktu ini, berkata-katalah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan satu saya saudara tentang ini, bahwa ketaatan untuk mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting dari korban bakaran. Dikatakan Tuhan ingatkan untuk apapun yang kita putuskan, biarlah lahir dari ketaatan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kita terus percaya ini saudara, bahwa mendengar lebih baik dari setiap korban persembahan yang kita berikan. Mendengar lebih baik apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin sederhana, mungkin kita perlu memberikan ruang untuk dia berkata-kata. Untuk sebelum kita memutuskan sesuatu, kita dengarkan dia saudara sebelum kita putuskan. Dan pagi hari ini tema kita adalah ketaatan lebih berharga daripada korban bakaran. Sekali lagi, ketaatan lebih berharga dari korban bakaran. Dan bacaan kita saudara menjadi perenungan kita di 1 Samuel 15 13-23. Dikatakan perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Dan kita belajar ini saudara, biarlah Tuhan berkenan terus atas kehidupan kita, karena kita terus mendengarkan dia. Kita tidak menyimpang, kita tidak melintasi border jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, dikatakan, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Dikatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dikatakan kata Saul kepada Samuel. Ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dikatakan, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu, bukankah Saul diperintahkan untuk menumpas semua orang Amalek? Dikatakan, beserta dengan hewan-hewannya, ternak-ternaknya. Dikatakan, tetapi ini tidak dilakukan, sehingga Samuel menegur Saul. Dikatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan, kata Saul kepada Samuel. Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya kami telah tumpas. Bagaimana Saul di sini tidak memperingatkan daripada setiap rakyat yang ada? Dikatakan mereka menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan, sementara Tuhan tidak suruhkan ini saudara. Dan Saul tidak memperingatkan ini saudara, tidak melaksanakan firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan saudara. Ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah, katanya. 17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Biarlah kita ini saudara, kita tahu keterbatasan kita. Saul dipilih Tuhan, dikatakan, bukankah engkau yang kecil dalam pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Artinya saudara, kita
pastikan ini kehidupan kita, kerendahan hati terus ada dalam kehidupan kita, bahwa kita dipilih bukan karena kekuatan kita. Waktu kita menempati posisi-posisi tertentu mungkin di dalam setiap pekerjaan kita, saudara, dikatakan ini semata-mata karena Tuhan yang menetapkan kita, karena Tuhan yang mempromot kita, saudara. Kita harus akui ini, dan kita harus sadarkan diri kita untuk setiap tindakan kita, untuk setiap apapun yang kita mau lakukan, saudara. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan, biarlah kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya untuk kita kerjakan dan lakukan. Dan kemudian ayat yang dikatakan 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Dikatakan pergilah, dikatakan ini pesannya, saudara. Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Dikatakan Tuhan bilang perintahkan binasakan mereka. Ini jelas poinnya, saudara. Dan diperintahkan kepada Saul, tapi Saul mengelak, tidak melakukannya, bahkan berinisiatif, saudara. Ini yang mengerikan, bahwa setiap kita kadang-kadang menurut pemandangan kita itu benar dan kita kerjakan sepertinya Tuhan sepakat dengan kita, saudara. Dan biarlah ini kita jaga untuk kita, apa yang Tuhan katakan kita lakukan dalam ketepatan, saudara, untuk kita mendengar dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bahwa setiap kita lakukan. Dan 21 dibilang dan 21 dikatakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban Tuhan kepada Tuhan Allahmu, dikatakan di Gilgal. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, dikatakan, dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Seringkali ini yang penting kita, saudara. Seringkali kita merasa bahwa inisiatif yang kita berikan ini, saudara, bahwa mendengar suara itu lebih berharga atau lebih penting daripada korban sembelihan yang akan kita berikan. Dikatakan Tuhan ingatkan tentang ini, saudara. Jadi seringkali apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, mungkin dirasa Tuhan sepakat dengan itu, kita lakukan, dan itu belum tentu, saudara. Dan biar dikatakan ini bahwa dikatakan apakah Tuhan berkenan kepada bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan, dikatakan sesungguhnya, dikatakan mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan ini Tuhan perintahkan buat setiap kita, untuk kita mendengarkan suaranya, untuk kita terus responi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam ketepatan, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya untuk kita lakukan. Mungkin sementara waktu kita mungkin belum paham, sementara waktu belum mengerti, tapi saya percaya waktu kita konsisten untuk kita mendengar suara Tuhan, kita catat mungkin, saudara, kita mencoba untuk memutuskan, merenungkan, untuk memberikan ruang waktu untuk Roh Kudus untuk menyatakan, untuk konfirmasinya buat setiap kita percaya Tuhan akan memampukan. Bukankah Yesaya 50 ayat 4 dibilang, dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar Dia seperti seorang murid. Dan biar yang terjadi yang kehidupan kita setiap pagi, setiap hari kita mendengarkan Dia, saudara, dan kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Dikatakan ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Dikatakan karena engkau telah menolak firman Tuhan, ini yang mengerikan juga, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Kesalahan ini, saudara, sangat fatal, dan seringkali ini yang membuat kita, konsekuensinya kita jauh dari Tuhan, saudara. Kita tidak mendengarkan Dia, kita merasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, sementara itu bukan Tuhan mau kita kerjakan tuh. Maka semakin kita kerjakan, maka semakin jauh kita dari Tuhan, saudara. Dan poinnya, saudara, dikatakan ayat 22 ini menjadi perenungan kita. Saya catat ini, saudara, menjadi poinnya, saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, dikatakan, dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Dikatakan sama seperti mendengar kepada suara Tuhan. Nah, sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bukankah hari-hari ini, dan saya percaya Tuhan sementara mempersiapkan mempelai yang intim dengan Tuhan, terus dengar-dengar dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau hari-hari ini untuk kita bangun hubungan dengan Dia, untuk kita mendengarkan Dia, saudara, lebih dari setiap korban mungkin yang kita akan berikan, korban pujian penyembahan yang kita berikan. Tapi biarlah hari ini kita belajar
untuk kita mendengar lebih baik dari setiap korban yang kita berikan. Mendengarkan Tuhan, mencari apa yang menjadi perkenanan kehendaknya, itu yang lebih penting untuk kita lakukan, saudara, dalam ketepatan. Mika 6:6-8 juga dikatakan 6, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat yang mati, di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun, dikatakan ayat 7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ayat 8, hai manusia, telah diberitahu kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapanmu, di hadapan Allahmu? Dan ini, saudara, poinnya, saudara, dikatakan bahwa yang dituntut daripada kita adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Artinya hidup dalam rendah hati kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Artinya kita hidup rendah hati, kita terus meminta pertolongannya Dia. Dalam kerendahan hati kita terus minta tuntunannya Dia untuk berkata-kata di tengah kita, karena kita sadar keterbatasan kita, saudara. Yang saya percaya ini, saudara, biarlah kita mencintai kesetiaan dan hidup yang rendah hati di hadapan Tuhan, untuk kita terus kita nempel dengan Tuhan, dengar Tuhan apa yang Tuhan mau katakan. Kita merasakan bahwa keterbatasan kita perlu Tuhan, saudara, untuk menuntun kita dengarkan Dia. Mazmur 1:16-17 juga dikatakan ayat 18 ini, saudara, dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Ayat yang berikut 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk, dan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dan biarlah ini kita jaga dalam kehidupan kita, hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ini bicara tentang kerendahan hati. Sekali lagi, bahwa kita setiap hari, setiap pagi kita harus sadarkan kehidupan kita bahwa kita butuh Tuhan, saudara. Bahwa setiap hari ada banyak mungkin tantangan kehidupan yang mungkin kita akan lalui, yang kita tidak mengerti, dan itu terjadi. Dan biarlah kita ini terus menjaga kerendahan hati, jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, hati yang terus mau dituntun oleh Tuhan. Ini penting, saudara, kita jaga. Supaya apa? Supaya kesombongan itu tidak datang menghampiri kita. Kemegahan hati itu, saudara, ketinggian hati yang merasa diri kita mampu, saudara, kita harus jaga ini. Biarlah terus Tuhan berikan kerendahan hati. Mungkin kita perlu berkatakan setiap doa kita, biarlah kerendahan hati Tuhan terus ada dalam kehidupanku. Biarlah juga kerendahan hati terus ada dalam kehidupanku, supaya Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan mengarahkan, saudara. Dan yang terakhir, Hosea 6:6 juga dikatakan, saudara, dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Ini penting, lebih berharga atau lebih daripada korban-korban bakaran. Dan dimension lagi di Hosea 6 ini, sudah dikatakan, Tuhan, aku menyukai kasih setia. Tuhan bilang bukan korban sembelihan. Tuhan menyukai pengenalan akan Allah. Dan biar hari-hari ini kita terus mengenal Tuhan, cari wajahnya, cari apa yang menjadi perkenanannya dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan bertumbuh, berbuah, sehingga ini tujuan Tuhan buat setiap kita. Kita mengalami keserupaan dengan Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara. Dan dengan cara apa? Kita terus merenungkan firman-Nya, kita terus ada di dalam pengajarannya, dalam pengenalannya, saudara. Kita merenungkan firman-Nya, sisi kehidupan kita terus kita isi dengan firman Tuhan. Ini yang penting buat setiap kita untuk kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah makna rohani terkait dengan 1 Samuel 5:22 ini, saudara. Temanya ketaatan lebih berharga dari korban bakaran. Poin pertama yang penting dari ayat ini, saudara, yang pertama adalah ketaatan lebih penting daripada ritual. Ini yang penting. Seringkali kita jauhkan dalam kehidupan kita hidup yang agamawi, saudara. Kita mengejar apa yang ritual, apa yang mungkin secara agamawi, saudara, mungkin yang sementara hari ini rata-rata dilakukan. Tapi biarlah ketaatan kita lebih penting daripada ritual. Dikatakan Tuhan lebih menghargai ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya daripada sekedar melakukan ritual keagamaan saja, saudara. Dan saya
percaya ini Tuhan ingatkan buat setiap kita bahwa ketaatan kepatuhan untuk kita mendengar, untuk kita boleh melakukan firman itu lebih penting dari setiap ritual keagamaan yang mungkin hari-hari ini kita lakukan. Biarlah ini Tuhan ingatkan buat setiap kita untuk ketaatan lebih penting daripada ritual. Yang kedua, hati yang taat. Tuhan ingin kita memiliki hati yang taat dan tunduk kepadanya, bukan hanya melakukan tindakan keagamaan secara lahiriah. Jadi biarlah ada respon daripada kita, aplikasi dalam kehidupan kita untuk kita memiliki ketaatan dan tunduk kepada Tuhan dengan kita mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita temukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya butuh konsistensi di dalamnya untuk kita taat, untuk kita melakukan firman, saudara. Yang ketiga, ada peringatan akan prioritas. Saudara, katakan ayat ini juga mengingatkan kita untuk memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Ini penting menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Salah satu bentuknya, saudara, kita setiap pagi, setiap hari kita menghampiri Dia. Setiap pagi, setiap hari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita libatkan Dia dalam kehidupan kita, memprioritaskan tempat yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, daripada sekedar melakukan ritual keagamaan. Bukankah hari-hari ini banyak seringkali kita merasa lelah dengan kegiatan keagamaan yang kita lakukan? Kita merasa sepertinya biasa saja dengan itu. Tapi Tuhan ingatkan ini prioritas kita, yaitu mencari wajah-Nya. Kita memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan kita menjaga saat teduh kita, mungkin hubungan kita pribadi setiap hari, setiap pagi. Terus kita diisi dengan Roh Kudus-Nya. Api itu, saudara, membakar kita, saudara, api cinta kita untuk kita mencari Tuhan. Dan berikutnya adalah kasih dan ketaatan. Tuhan menginginkan kita untuk menunjukkan kasih dan ketaatan kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Dan ini sekali lagi, Tuhan mau hadir, Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, saudara, dalam bisnis kita, dalam hubungan keluarga kita, hubungan pertemanan, pergaulan kita. Tuhan mau ada di dalamnya. Dan karena itu kita libatkan Dia untuk kita mendengar apa yang menjadi isi hatinya, untuk kita belajar, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Poinnya, saudara, saya catat saudara, literatur yang ada. Saudara, yang pertama, prioritaskan ketaatan, saudara. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Prioritaskan ketaatan kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya daripada sekedar melakukan ritual keagamaan. Yang saya sudah mention tadi, saudara, kita prioritaskan ketaatan untuk mendengar lebih daripada korban bakaran. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Yang penting di sini, luangkan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ada ruang, ada waktu yang harus kita sediakan untuk kita mungkin mendengarkannya. Dengan cara apa? Mungkin saudara bisa mencatat firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat setiap kita. Kita pegang itu satu hari, mungkin kita akan mengalami, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu ini, saudara, kita meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya dan berdoa serta taat kepadanya. Dan biarlah ini terus komunikasi kita bangun untuk kita mendengar, bukan monolog, saudara, tapi biarlah ada dialog dengan Tuhan, saudara. Dan saya percaya Tuhan memampukan, Roh Kudus akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu untuk kita dimampukan, untuk kita mengerti untuk akan hal ini, saudara. Yang berikutnya, ketiga, hidup yang taat. Berusaha hidup yang taat kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam tindakan keagamaan. Dan biarlah ini ketaatan, hidup yang taat ini, saudara, kita terus kerjakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, jangan hanya beragama secara lahiriah, saudara. Ini penting kita katakan hidup kita Kristen, pengikut Kristus, tapi kehidupan kita, saudara, jauh dari Tuhan. Dan ini juga mungkin teguran buat saya pribadi, saudara. Saya tidak menghakimi, tapi ini biarlah kita saling belajar, saudara, pagi ini, bahwa jangan hanya beragama secara lahiriah. Jangan hanya melakukan tindakan keagamaan secara lahiriah tanpa memiliki hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Biarlah kita terus menjaga integritas kita, saudara, di hadapan Tuhan. Kita terus kehidupan kekristenan kita berbuah yang Tuhan mau, untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan cara apa? Terus kita tenggelam dalam firman-Nya, terus kita ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya catat di sini, saudara, dengan menerapkan makna rohani dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari 1 Samuel 15:22 dengan tema kita tadi dikatakan ketaatan lebih berharga dari korban bakaran, dikatakan, maka
kita dapat memiliki ini saudara, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, hubungan yang taat kepadanya. Bapak terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman sederhana mengajar kami Tuhan melalui tema pagi ini, ketaatan lebih berharga dari korban bakaran. Belajar aplikasi di kehidupan kami sehari-hari, kami belajar bertahan prioritaskan ketaatan. Kami dalam kehidupan sehari-hari prioritaskan ketaatan kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar ritual keagamaan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan, luangkan waktu, menyediakan waktu untuk Tuhan mendengar suaranya dan melakukan melalui firman-Nya, dan berdoa serta taat kepadanya. Yang ketiga, hidup yang taat, berusaha hidup yang taat kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, bisnis kami, keluarga kami, pergaulan kami, bukan hanya dalam tindakan keagamaan. Dan yang keempat, jangan hanya beragama secara lahiriah, jangan hanya melakukan tindakan keagamaan secara lahiriah tanpa memiliki hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu, taruh dalam lubuk hati kami sambil lalu kami boleh belajar untuk kami aplikasikan di depan kami. Mampukan kami Tuhan untuk meresponi setiap firman yang kami dengar dan kami kerjakan, kami aplikasi dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami Tuhan, sisi mana dalam kehidupan kami mau libatkan Engkau Tuhan di dalamnya. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindukan Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami dan memberkati kami. Kiranya berkat anugerah kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat minyak anggur gandum yang terbaik dari perbendaharaan Tuhan curahkan buat setiap kami pagi ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat urapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terpuji namamu, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Biarlah ketaatan untuk mendengar lebih penting daripada korban bakaran terjadi di kehidupan kita. Shalom, shalom. Amin.